Pernah nggak sih Anda lihat saham terus penasaran gimana caranya para analis nentuin target harganya ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng salah satu perusahaan asuransi raksasa di Indonesia, Tugu Pratama Indonesia, atau Tugu, biar kita paham betul gimana para ahli melihat potensi di baliknya. Oke, kita langsung aja ya, to the point. Ini dia angka yang bikin semua orang noleh. Sebuah laporan riset bilang ada potensi kenaikan 73% untuk saham Tugu. Wow, angka yang gede banget kan? Nah, ini pertanyaan utamanya. Angka segitu kan nggak muncul dari langit. Ada metodenya, ada hitung-hitungannya, dan pastinya ada alasan yang kuat di baliknya. Yuk, dalam beberapa menit ke depan kita akan kupas tuntas prosesnya. Sebelum kita ngomongin soal valuasi atau harga saham, kita harus cek mesinnya dulu. Beneran sehat nggak sih bisnis perusahaannya? Soalnya valuasi tinggi, tanpa kinerja yang oke itu, ya cuma spekulasi. Dan ini dia mesinnya lagi bekerja. Di sini kita bisa lihat pertumbuhan premi bruto Tugu yang simpelnya adalah total pendapatan dari semua polis asuransi. Lihat deh garisnya. Terus menanjakan, baik data historis maupun proyeksinya ke depan, ini nunjukin kalau bisnis utamanya terus bertumbuh. Yang lebih penting lagi, laba bersih intinya. Angka ini tuh udah dibersihin dari pendapatan yang sifatnya cuma sekali, kayak menang gugatan hukum. Jadi benar-benar nunjukin kesehatan operasionalnya. Pertumbuhan hampir 49%. Nah, ini yang dicari analis, pertumbuhan yang real dan berkelanjutan. Sentimen positif ini nggak datang dari satu sumber aja. Kutipan dari Ajaib Research ini, wah keren banget rangkumannya, dianggap terlalu murah, fundamentalnya kokoh, dan sayang banget buat dilewatkan. Ini jadi fondasi yang kuat sebelum kita masuk ke bagian hitung-hitungan. Oke, jadi gimana caranya kita mengubah kinerja yang solid ini jadi sebuah target harga? Para analis itu biasanya pakai beberapa kacamata atau pendekatan yang beda-beda buat dapat gambaran yang utuh. Mari kita lihat 4 kunci utamanya. Ini dia 4 metodenya. Pendekatan pendapatan, pendekatan pasar, transaksi terdahulu, dan perdagangan historis. Masing-masing ngasih kita sudut pandang yang unik soal berapa sih nilai wajar sebuah perusahaan. Yuk kita bedah satu persatu. Pendekatan pertama ini ngomongin masa depan. Coba bayangin, Anda punya pohon mangga. Nilai pohon itu kan bisa diukur dari berapa banyak mangga yang bakal dihasilkannya di tahun-tahun mendatang kan? Nah, di dunia saham, mangganya itu adalah dividen. Metode ini ngitung nilai perusahaan hari ini dari semua dividen yang kira-kira bakal dia bagiin di masa depan. Dan ini dia hitung-hitungannya. Jadi, analis itu memproyeksikan laba dan dividen Tugu buat beberapa tahun ke depan. Terus, angka-angka masa depan itu ditarik nilainya ke masa sekarang. Tenang, intinya adalah dari metode ini ketemu satu angka. Penting buat diingat, ini baru cara pertama. Dan hasilnya, nilai wajar Tugu itu ada di Rp1.670 per saham. Metode kedua ini jauh lebih gampang dimengerti. Ini tuh kayak Anda mau jual rumah. Hal pertama yang dilakuin apa? Pasti ngecek harga rumah tetangga yang tipenya mirip-mirip kan? Nah, di pasar saham juga gitu. Kita bandingin valuasi Tugu dengan perusahaan asuransi sejenis. Nah, ini yang seru. Kita lihat metrik namanya Price to Book Value atau PBV yang ngebandingin harga saham dengan nilai aset bersihnya. Tugu itu dihargai 0,4 kali nilai bukunya, sementara rata-rata industrinya 0,7 kali. Artinya apa? Secara perbandingan, Tugu ini kelihatan jauh lebih murah daripada teman-temannya. Sekarang, metode ketiga ini melihat transaksi di dunia nyata. Jadi bukan cuma harga di layar bursa, tapi berapa sih harga yang beneran dibayar waktu ada perusahaan asuransi lain yang dibeli atau diakuisisi. Ini ngasih gambaran nilai strategi sebuah perusahaan di mata pembeli. Di sini kita bisa lihat beberapa contoh transaksi merger dan akuisisi. Rata-rata PBV dari transaksi-transaksi ini ada di angka 1,1 kali. Ingat kan, PBV Tugu tadi berapa? Cuma 0,4 kali. Ini bisa jadi sinyal kalau ada yang mau membeli perusahaan kayak Tugu, mereka mungkin rela bayar jauh lebih mahal. Pendekatan terakhir ini ibaratnya kita ngaca. Kita nggak bandingin Tugu sama perusahaan lain, tapi sama dirinya sendiri di masa lalu. Harga sekarang ini lebih mahal atau lebih murah sih dibandingin rata-ratanya selama, katakanlah, 5 tahun ke belakang. Grafik ini nunjukin pergerakan PBV Tugu selama 5 tahun. Garis biru tebal di tengah itu adalah rata-ratanya, sekitar 0,4 kali. Ini artinya, valuasi Tugu sekarang ya sejalan sama rata-rata historisnya. Gak bisa dibilang kemahalan, tapi juga nggak super murah dibanding masa lalunya. Oke, kita udah lihat dari 4 sudut pandang yang berbeda. Masing-masing ngasih kita angka valuasi yang beda-beda. Terus, gimana analis nyatuin semua ini jadi satu rekomendasi final? Nah, ini dia momen puncaknya. Analis itu nggak milih-milih, tapi justru menggabungkan hasil dari keempat metode tadi. Kenapa? Biar adil.
karena tiap metode punya plus minusnya. Dengan ngasih bobot yang sama ke masing-masing, analis dapat pandangan yang lebih seimbang. Hasilnya, mereka sampai di satu target harga akhir, Rp1.990 per saham. Dan dari sinilah angka potensi kenaikan 73% yang kita lihat di awal tadi berasal. Oke, setelah kita ikutin semua proses hitung-hitungan ini, kesimpulan utamanya apa dong? Apa yang bisa kita bawa pulang dari semua analisis ini? Tabel ini ngerangkum semuanya dengan sangat jelas. Coba lihat, baik dari sisi price to book maupun price to earnings, Tugu itu ada di level yang jauh di bawah rata-rata pesaingnya. Makanya statusnya undervalued. Di sisi lain, imbal hasil dividennya justru jauh lebih tinggi. Ini kan kombinasi yang diidam-idamkan banyak investor. Jadi, kalau kita simpulkan, argumen para analis itu intinya ada 4. Pertama, Tugu itu pemain besar di industrinya. Kedua, bisnis intinya sehat dan terus tumbuh. Ketiga, walau begitu valuasinya tergolong murah kalau dibandingin sama yang lain. Dan keempat, sebagai bonus, dia nawarin dividen yang bikin senyum. Tentu saja, dalam investasi itu nggak ada yang namanya jaminan. Analisis ini ngasih kita kerangka berpikir yang kuat berdasarkan data. Tapi, ini juga ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang menarik. Kalau fundamentalnya sekuat ini dan valuasinya semurah ini, pasar sebenarnya nunggu apa lagi ya? Mungkin itulah yang bikin investasi selalu menantang dan seru.